Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya, salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa, baik-baik kan? Oke, Saudara, kasih karunia Allah selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Kita masih membahas tentang tubuh Kristus dan otoritas gereja. Ini bagian yang kedua ya, tentang tubuh Kristus dan otoritas gereja. Nah, Saudara, kita percaya gereja Tuhan itulah orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah, 2-3 orang berkumpul atas namaku, lalu Tuhan hadir. Nah, perkumpulan itulah yang disebut gereja Tuhan. Itu juga yang disebut sebagai tubuh Kristus, ya. Nah, untuk apa Tuhan itu mendirikan gerejanya atau membangun tubuh Kristus di muka bumi ini? Pasti ada tujuannya ya. Oleh sebab itu, orang-orang yang sudah dihimpun dan dikumpulkan oleh Tuhan Yesus itu lalu diutus oleh Tuhan. Itu yang kita pelajari kemarin ya. Tuhan Yesus bilang, seperti aku diutus oleh Bapa, begitu juga hari ini aku mengutus kalian semuanya. Jadi gereja Tuhan itu bukan hanya menjadi jemaat, tapi kita dikumpulkan. Tuhan punya tujuan. Setelah terkumpul, setelah didewasakan, setelah dibangun, setelah mengerti, setelah dewasa, lalu Tuhan mulai ya mau mengutus. Nah, sekarang tergantung respon daripada tubuh Kristus tersebut. Ya. Ada yang siap untuk diutus, ada yang belum siap untuk diutus. Bahkan ada yang tak berpikir bahwa dia akan diutus. Nah, oleh sebab itu kita belajar. Kenapa Anda jadi tubuh Kristus? Satu saat, ya, Anda akan mendengar, ya, siapa yang akan aku utus? Ya, lalu Anda akan merespon sama seperti Yesaya atau tidak? Yesaya berkata ketika mendengar suara itu, dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, artinya apa? Anda siap. Untuk apa? Untuk pergi, untuk melakukan apa saja yang nanti diperintahkan oleh Tuhan ke dalam kehidupan kita semuanya. Nah, ketika kita diutus, Tuhan bukan hanya mengutus kita dengan keadaan serba kekurangan atau lemah, begitu enggak. Tapi dia melengkapi. Gereja Tuhan itu dilengkapi dengan kunci. Ya, nah kunci itu bicara otoritas. Bicara tentang kuasa, kunci. Alkitab mengatakan, ya, waktu itu Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan kunci-kunci Allah maut, ya, kuberikan kepadamu, ya, kunci-kuncinya. Nah, Saudara, kemarin ya saya hari Sabtu, ya, kebetulan ada satu ketua kota dari Malang pas di Jakarta. Lalu kita ngobrol-ngobrol, lalu bilang, yuk kita nyembah-nyembah Tuhan. Lalu kita di sekretariat menyembah Tuhan. Saya, waduh, hadirat Allah luar biasa. Ya, luar biasa. Dan pada waktu itu juga ada satu pasien, orang yang telepon saya, pengen istrinya didoain. Setelah saya jawab WA-nya itu, ternyata itu seorang pendeta. Ya, pendeta pendeta GBDI di Jakarta sini. Akhirnya saya bilang, Pak, silahkan datang sekalian lah. Ya, nanti kita ikut nyembah Tuhan, habis itu saya layani istri Anda. Gitu. Karena apa? Ternyata dia dapat informasi, ya, tanya sama saya, Pak Gideon katanya bisa melayani tentang masalah itu loh, penyakit keturunan gitu loh. Istri saya itu kena diabetes, ya loh. Mamahnya kena, ya, omanya kena, dan sekarang istri saya ngalami seperti ini. Ini pendeta yang ngomong gitu, ya. Nah, akhirnya bilang silahkan datang, silahkan hadir. Lalu waktu saya selesai nyembah-nyembah gitu, lalu saya ajak di studio itu ya, lalu saya layani di situ. Saya khotbahin pendeta itu, gitu. Saudara gini loh, gitu. Kita ini kan hamba Tuhan, ya. Sebenarnya kan ada aturannya, sesama biskota kan nggak boleh saling mendahului. You Tapi walaupun Bapak Saudara saya menghargai Anda hamba Tuhan, Anda gembala sidang di situ,
Tapi ada pengetahuan yang harus saya sampaikan kepada Bapak. Ya, gini. Kenapa Tuhan bilang ketika mendirikan gereja, ya dia berkata, di atas batu karang ini, aku beri otoritas atas alam maut. Kenapa tidak hanya di alam materi tok? Kok sampai lintas alam sampai di alam roh? Jadi gereja Tuhan itu bisa menjangkau bukan hanya di daerah materi, tapi juga bisa menjangkau sampai lintas alam roh. Saya bilang gitu. Itu kuasa yang diberikan oleh Allah untuk gerejanya. Amin. Untuk setiap tubuh Kristus. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara siap untuk diutus, tanda-tanda itu akan menyertai Anda semuanya. Ya, kuasa itu diberikan dan akan bermanifestasi di dalam kehidupan Anda, dan pelayanan Anda nanti Anda lihat kalau disertai dengan namanya kuasa Allah yang luar biasa itu, Anda akan jadi powerful, ya. Anda jadi powerful. Dulu saya berpikir kalau kita banyak nyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan, ya kalau macam ngumpulin urapan baru disebut powerful. Sekarang saya mengerti, ya. Powerful itu sebenarnya bukan masalah karunia. Powerful itu sebenarnya masalah ketaatan Anda. Di mana ada ketaatan, Anda taat, ya. Itu surga membackup Anda dengan kuasanya, dengan fasilitasnya. Amin. Jadi konsepnya harus diubah. Ya. Jadi kita percaya, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan Tuhan Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan. Amin. Artinya apa? Manifestasi daripada kuasa Allah yang dahsyat itu akan terjadi dan dilakukan, dilaksanakan, dikerjakan oleh gereja Tuhan. Nah, caranya apa? Bukan ngumpulin urapan. Ya. Caranya cuma satu. Belajar taat. Ketika Anda taat, Anda ada di dalam pengutusan, Anda tunduk dalam kehendak Allah, surga akan membackup pelayanan Anda. Semua atribut surga boleh Anda gunakan. Karena apa? Anda dipandang layak untuk memakainya. Karena Anda taat. Amin. Nah, saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya. Kita lihat sumber daripada kuasa gereja Tuhan Yesus itu sebenarnya dari mana? Nah, ini sumbernya. Jangan salah, ya. Kenapa? Karena iblis juga pernah mencoba untuk menawarkan kuasanya kepada Yesus pada awal pelayanannya, asal ia mau menyembah iblis. Tetapi Tuhan Yesus memilih jalan ketaatan kepada Allah Bapa dan mengalami aniaya. Ia menang dan memperoleh kuasa dan kemuliaan itu dari Allah Bapa, yaitu kuasa dari tempat maha tinggi. Itulah yang kini menyertai gereja Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, kita lihat ayatnya dulu, ya. Ini iblis pernah menawarkan. Jadi kuasa itu bisa muncul juga, ya, dari iblis. Ya. Jadi kalau orang kita lihat ada yang mujizat, orang sakit sembuh, ya. Mujizat-mujizat dilakukan, belum tentu itu datangnya dari Tuhan. Iblis bisa. Buktinya, Lukas pasal 4 ayat 6, waktu iblis bertemu dengan Tuhan Yesus, iblis itu menawarkan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Perhatikan ayat ini. Lukas 4 ayat 6, kata iblis kepadanya. Siapa yang ngomong? Iblis, ya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Nah, mungkin Anda bingung, ya. Coba perhatikan sekali lagi, ya, ayat ini. Kata iblis, ini yang ngomong iblis. Iblis bilang sama Tuhan Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya, Anda lihat, ya, bukan hanya kuasa tok, juga yang namanya kemuliaan itu ditawarkan kepada Yesus. Akan kuberikan kepadamu. Alasannya, bagian B ini, sebab
Semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Mungkin Bapak Saudara sedikit bingung ya. Kok bisa iblis itu kok pamer ya toh, kepada Tuhan Yesus, betul ya? Waktu itu. Dan kalimat bagian B itu membuat Anda mungkin juga sedikit kebingungan. Karena si iblis itu berkata, bahwa semuanya itu telah, gitu ya. Telah itu artinya pernah terjadi. Pernah terjadi apa? Diserahkan kepadaku. Apa yang dimaksud semuanya itu? Yang ditawarkan di atas tadi. Kuasa dan kemuliaan. Amin. Nah, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi iblis bisa memberikan namanya kuasa dan kemuliaan. Karena pernah terjadi ya bahwa kuasa dan kemuliaan itu telah diserahkan kepada iblis. Pertanyaannya adalah siapa yang menyerahkan? Amin. Ya. Memang kalau kita lihat asal usul si iblis. Iblis dulu itu adalah Lucifer, betul? Nah, Lucifer itu nama baiknya ya, ketika dia masih benar, masih menjadi malaikat. Namanya Lucifer. Tugasnya adalah sebagai worship leaders, pemimpin pujian, punya tim paduan suara di surga, membawa segala makhluk untuk memuji, menyembah yang maha tinggi, yaitu Allah Bapa itu. Ya, namun saudara, ketika dia dilempar ke bumi, pengalamannya itu ada. Tapi saudara, supply-nya itu kan berhenti, betul? Karena apa? Dia harus terputus dengan Allah Bapa. Sehingga hanya apa yang ada di dalam dirinya itu. Tapi lama-lama kalau tidak pernah dicas, kan habis juga, betul? Nah, kok iblis itu masih sampai ketemu Tuhan Yesus itu masih punya stok yang lebih, sehingga dia mau bagi-bagikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan dia bilang, semua itu telah diserahkan kepadaku. Kapan itu terjadinya? Nah, dulu manusia ketika diciptakan oleh Allah, dia disertai kuasa dan kemuliaan, betul? Kemuliaan diberikan kepada Adam, kuasa diberikan kepada Adam. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, nah, ketika manusia tunduk, ya, ditipu oleh si Lucifer, lalu dia nurut maunya Lucifer, lah disitulah sebenarnya ada yang dirampas oleh Lucifer, ya, oleh si iblis itu. Apa itu? Kuasa yang pernah diberikan oleh Allah kepada Adam, kemuliaan yang pernah diberikan oleh Allah kepada Adam, itulah yang diambil oleh Lucifer. Sehingga iblis punya sesuatu yang dibanggakan ketika ketemu Tuhan Yesus. Semua itu telah diserahkan kepadaku. Aku punya kuasa. Aku punya kemuliaan. Kalau kamu mau menyembahku, semua itu tak kasih kepadamu, ya. Nah, saudara, kalian ngerti ya? Jadi iblis itu juga bisa memberikan kuasa. Jadi enggak semua, ya, kalau Anda melihat ada orang sakti, ada orang penuh dengan kemuliaan, belum tentu itu sumbernya dari Tuhan, ya. Tapi bisa itu datangnya dari si iblis. Karena ketika iblis ya melihat ada orang yang membutuhkannya, lalu dia menawarkannya, kalau orang itu ACC, lalu terjadi perjanjian, lalu iblis memberikannya, ya, memberikannya kepada orang-orang itu, yaitu siapa saja yang aku kehendakinya. Amin. Nah, saudara, sebenarnya gereja Tuhan nggak perlu, ya, mengambil atau meminta kuasa dan kemuliaan dari iblis. Kenapa? Karena gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus ini
Tuhan Yesus sendiri menjanjikannya kepada gereja itu. Coba Anda lihat dalam Matius pasal 28, ayat 18, sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Nah, saudara, jadi gereja Tuhan, tubuh Kristus itu, Tuhan bilang, sini, ya, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kuasa di alam roh dan kuasa di alam materi itu. Pergi, jadikan semua bangsa muridku ini, ya, ajar mereka, baptis mereka, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, Yesus menyertai dengan apa? Yesusnya kan udah pergi. Sebelum pergi, Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, kamu harus tetap tinggal di kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Amin? Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, beberapa ayat ini boleh kita mengerti ya. Jadi ketika Tuhan berjanji menyertai murid-muridnya atau menyertai gerejanya ini, ternyata sekarang yang menyertai gereja Tuhan itu adalah kuasa Allah dari Maha Tinggi. Kamu harus tinggal di kota ini sampai dilengkapi, sampai dipenuhi, ya, dengan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Dan murid-murid itu taat. Ketika Tuhan Yesus sudah naik, ya, lalu mereka sewa tempat di Yerusalem, ya, lalu terkenalah tempat itu, terjadi lawatan Allah yang luar biasa pada hari ke-50, hari ke-10-nya, ya. Jadi hari ke-10 itu, ketika mereka kumpul, ada lidah-lidah api turun dari langit, ya, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan setelah itu apa saudara yang terjadi? Kalau Anda membaca dalam kisah para rasul, rasul-rasul itu dengan berani memberitakan Injil, disertai dengan tanda-tanda mujizat. Petrus yang biasanya takut, ya, dia sekarang dengan gagah, dengan berani menginjil, ya, memberitakan Injil, walaupun sampai di sidang di depan mahkamah agama, dia berkata apa? Kalau disuruh memilih, aku lebih taat dan takut akan Tuhan daripada kalian semuanya. Sampai orang-orang itu kaget. Ini Petrus kok beda sekarang? Sejak kapan? Sejak dilengkapi dengan kuasa yang maha tinggi itu. Sejak dia kepenuhan Roh Kudus. Sejak dia punya kuasa yang luar biasa itu. Bukan hanya itu sepak terjangnya Petrus. Ketika dia pergi ke bait Allah, ya, lalu dia pergi lewat pintu elok, yaitu pintu gerbang elok. Di situ ada orang lumpuh, ya. Lalu Petrus ngomong sama orang lumpuh itu, emas perak tidak ada padaku, ya. Tapi apa yang aku punya, aku akan berikan kepadamu. Tangkap saudara, ya. Kalau iblis tadi ketemu Yesus bilang apa? Aku akan berikan kepadamu, betul? Ini murid-murid Yesus, gereja Tuhan, mulai bicara yang sama seperti itu. Tentang apa? Tentang menyadari ada potensi, ada sesuatu yang dahsyat, ya, power yang luar biasa di dalam dirinya, lalu dia mau transfer, mau berikan kepada siapa saja yang dijumpai. Pada waktu itu ada orang lumpuh, Petrus bilang, ya, apa yang aku punya, itu yang akan aku berikan kepadamu. Si lumpuh itu melotot, ya, memandang Petrus. Wah, mau dikasih apa ya ini? Ya, nah, ya, akhirnya Petrus bilang ini, memang emas dan perak aku nggak punya. Tapi demi nama Yesus itu, bangun, berjalanlah. Si lumpuh itu jalan. Ya,
Mujizat terjadi, menyertai Petrus. Dan Petrus terus banyak mengadakan mujizat. Sampai bayangannya Petrus ya, itu menyembuhkan orang sakit. Betul? Itu luar biasa ya. Bayangannya Petrus itu sampai menyembuhkan orang sakit. Bahkan Petrus juga ketika ada satu orang dengar Petrus khotbah, mungkin model khotbahnya kayak pemuridan agak lama gitu, ngantuk duduknya di jendela, ya, namanya Etikus ya. Nah, namanya Etikus ya. Nah, ketika jatuh gitu mati dia. Petrus datang doain, bangkit sudah. Petrus membangkitkan orang mati ya. Nah, bukan hanya Petrus toh. Paulus ya, Silas mengalami banyak mujizat. Kuasa Allah, belenggu rantai pun bisa dilepaskan. Pintu-pintu penjara terbuka semuanya. Itu bukti. Kuasa yang menyertai gereja Tuhan mula-mula, ya, itu begitu dahsyat. Kenapa? Itu janjinya Tuhan tadi. Ketika Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Ya, kalau mereka nggak pergi, mereka nggak ngalami namanya mujizat seperti itu. Ketika mereka ketemu orang sakit dan mereka mulai berani, ya, untuk memanifestasikan atau menyatakan kuasa Allah kepada mereka, kuasa Allah terjadi atas orang itu. Ya, kalau Petrus di rumah tok, nggak pergi kemana-mana, dia nggak pernah, ya, bangkitin orang mati, bayangannya menyembuhkan orang sakit, nggak bakal, saudara. Karena dia mau pergi, amin. Perintahnya pergi, jadikan semua bangsa muridku. Mari gereja Tuhan ya, kalau Anda pengen mengalami kuasa Allah itu bekerja melalui hidup Anda, persyaratan pertama apa? Jangan berdiam tok. Mulai beraksi, amin. Tuhan, engkau suruh aku kemana? Coba setiap hari Anda mulai tanya agenda Tuhan, ya, apa yang harus Dia kerjakan melalui hidup Anda. Ayo mulai ya, mulai ini, mulai bangkit. Tuhan, siapa yang harus aku jumpai hari ini? Nah, Anda ikut nih, Anda mulai bergerak melakukan misinya Tuhan. Ketika Anda pergi sesuai dengan perintahnya Tuhan, saya percaya saudara, apa yang terjadi kepada Petrus, ya, apa yang terjadi dengan Paulus, apa yang terjadi dengan Filipus, akan terjadi juga dengan Pak Andreas Daryanto. Amin. Tapi jangan terus tinggal disunter terus gitu. Ku ingin tetap di sini, enggak. Ku mau di sana. Ya. Mulai ya, mulai Tuhan, aku mau engkau utus ya. Paling enggak tuh punya pikiran gini, ini kalau Pak Gideon keluar kota pengen ikut nih gitu ya. Paling enggak gitu ya, jangan hanya gitu. Pak Gideon mau pergi ya, iya saya dukung dalam doa saja ya, di puji Tuhan gitu ya. Enggak pernah ada satu sikap untuk apa namanya? Untuk pergi, untuk menyatakan sesuatu. Ya, pengen mengalami mujizat, ketemu dengan orang sakit. Pengen mengalami banyak hal terjadi dalam melalui kehidupan Anda. Ketemu dengan orang-orang bermasalah. Ya, saya percaya saudara. Kadang-kadang saya itu juga heran-heran sendiri. Ya, ketika saya mempersiapkan hati saya membuka diri saya Tuhan, gitu ya. Siapa, apa, di mana, gitu ya. Saya tanya begitu gitu. Tuhan kirimkan kadang-kadang, ya, orang-orang yang memang membutuhkan ditolong oleh Tuhan. Dan saya mulai ketika saya ngomong dengan mereka, hikmat Allah itu mulai mengalir, muncul apa yang harus saya katakan kepada mereka, ya. Dan kadang-kadang ada pernyataan-pernyataan Allah, ya. Masalahnya apa, kadang-kadang apa yang saya tanyakan itu bukan seperti apa yang dia ungkapkan. Artinya ada mahrifat ya. Saya bisa menanyakan sesuatu dan membuka sebenarnya akar persoalan daripada orang itu. Ya. Nah, disinilah saudara, tanda-tanda ini akan menyertai kita semuanya. Amin. Gereja Tuhan, sumber dari kuasanya adalah ketaatan kepada Kristus. Amin. Taat kepada
Kristus. Nah, saudara, ada beberapa contoh dalam pelajaran kita ini. Kuasa yang diberikan itu untuk apa saja? Yang pertama, kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Ya, kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Nah, ini saya pakai gambar dasi, gitu. Tapi bukan melepas dan mengikat dasi, bukan. Gitu. Tapi supaya Anda ngerti ya, dasi itu bisa dilepas, bisa diikat gitu loh ya. Kuasa mengikat dan melepaskan. Artinya, kuasa yang diberikan kepada gereja Tuhan Yesus adalah kuasa tertinggi di bumi atau di alam materi ini, sanggup untuk mengikat dan melepaskan perkara-perkara di alam roh. Amin. Jadi diberikannya di bumi, dilakukannya di bumi, tapi bisa untuk mengerjakan perkara-perkara bukan hanya di bumi tok, tapi juga bisa mengerjakan perkara-perkara yang ada di alam roh. Anda nggak perlu, gitu, masuk ke dalam alam roh itu nggak perlu. Anda tetap lakukan di alam materi ini, tapi dari alam materi ini, ya, Anda bisa melakukan banyak hal, ya, tentang makhluk-makhluk roh, ya, di tempat-tempat alam roh yang di mana Anda bisa kerjakan dari bumi ini, ya. Matius 18 ayat 18 sampai 19. Coba perhatikan di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku akan berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Ngikatnya di mana? Ngikatnya di dunia, amin, di bumi ini. Nah, yang diikat di mana? Yang diikat yang di surga, ya. Bisa juga sih mengikat yang di dunia atau di materi juga. Tapi ayat ini tidak hanya berbicara ikat di dunia, ya toh, hal-hal yang di dunia, lalu terikatlah yang di dunia. Tapi Tuhan berkata, ikat di dunia ini akan terikat yang di surga atau yang di alam roh juga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, terlepas di surga. Nah, saudara, kembali ya. Ketika kami melayani istri dari seorang hamba Tuhan itu, kemarin, ya, lalu kalau dia bilang, ya, memang sudah didoain, ya namanya pendeta pasti sudah berdoa dong buat istrinya karena dia sakit gitu dan sebagainya. Tapi kayaknya dia bilang, ini saya kerjakan, you know, secara materi seperti ini, saya tongking semuanya dengan jurus ini dan itu, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? Ya. Nah, saya bilang ini, kalau orang tubuh ditengking-tengking, you know, penyakitnya nggak hilang, ya, pasti yang sakit bukan si hidup ini. Yang sakit bukan istri Anda, saya bilang. Loh, Pak. Lalu siapa? Nah, yang sakit kan Anda sudah cerita. Kan pernah ada yang sakit dulu ya. Siapa? Maminya dia, betul? Nah, yang bilang gen, kromosom, dan DNA-nya itu. Nah, ada di situ ini. Nah, sekarang ketika saya layani di situ, ya saya mulai, ini ada sugestinya, ada perasaan dari ya, Ibu Gembala ini, ya, itu saya sembuhkan dulu, ya. Pernah merasa dirinya sakit, pernah rasanya ini dan itu dan sebagainya, ditenangkan lebih dahulu, ya. Tapi setelah itu, ya, saya berdoa untuk roh orang mati, yaitu maminya. Maminya yang sakit diabetes. Karena hubungan antara anak dengan maminya itu dekat sekali. Dan ketika maminya sakit dulu, yang rawat adalah si anaknya ini sampai mati di tangannya istilahnya. Ketika dirawat, hubungannya begitu dekat. Dan ketika maminya itu meninggal, dia merasa kehilangan yang luar biasa. Lalu saya cerita, ya, perasaan cinta, perasaan kangen, perasaan kehilangan itu jembatan
antara alam roh dan alam materi. Sehingga si mati itu dengan mudah bisa intervensi ke dalam dunia, ke dalam tubuh orang hidup itu. Dia ngangguk-ngangguk aja gitu ya. Ngerti atau enggak saya nggak ngerti. Ya, tapi saya ceritain aja. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya, sekarang kita tahu yang sakit bukan istri Anda. Yang sakit adalah maminya. Sekarang maminya yang sakit itu masuk ke dalam tubuhnya. Ya. Nah, sekarang istrinya udah saya bikin tenang ya. Ya. Lalu sekarang saya garap apa? Yang disembuhkan siapa? Bukan istrinya. Istrinya nggak sakit kok. Yang sakit adalah maminya. Maminya udah mati. Nah, saya nggak turun ke dunia orang mati, enggak. Karena dia muncul di dunia orang hidup, ya, walaupun dia roh, saya bisa ikat, saya bisa lepaskan dari dunia ini, maka terlepaslah, terikatlah yang ada di alam roh itu, betul? Nah, pelayanan kadang-kadang seperti itu. Jadi bukan hanya tengking-tengking dikeluarin gitu ya, orang-orang yang kemasukan roh orang mati atau kemasukan setan dan sebagainya itu. Kita punya pekerjaan juga untuk mereka. Kadang-kadang mereka juga butuh ditolong. Siapa yang menolong? Anda dan saya. Sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan adalah jawaban bagi segala makhluk. Amin. Anda jawabannya. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu, ya, Anda bisa lakukan. Dari bumi ini, Anda bisa ikat, Anda bisa lepaskan makhluk-makhluk di alam roh sekalipun. Amin. Walaupun dia dalam bentuk roh, Anda bisa lakukan seperti itu. Nggak percaya? Coba dulu. Ya, coba dulu. Jadi Anda lihat ya, nanti kalau ada orang bermasalah, khususnya sakit itu ya, Anda sudah doain pakai jurus apapun juga nggak sembuh-sembuh gitu. Jangan-jangan yang sakit bukan dia. Ya, ada orang mati yang masuk dalam tubuhnya yang sakit. Atau mungkin roh-roh yang membawa penyakit. Bisa terjadi. Nah, di situ minta Roh Kudus untuk menjelaskan. Roh Kudus, apa sebenarnya yang terjadi dengan orang ini? Nanti Roh Kudus akan bilang, ya, dia kemasukan roh orang mati. Dia diganggu oleh roh-roh jahat. Ya, roh kelemahan tubuh, roh apa dan sebagainya. Nanti dia akan menjelaskan kepada Anda. Nah, ini juga perlu jam terbang ya, untuk apa? Membedakan roh-roh apa saja yang mengganggu orang-orang yang bermasalah seperti itu. Tapi kalau Anda nggak pernah mencobanya, Anda nggak pernah mengerti mekanismenya. Amin. Gereja Tuhan diberi otoritas. Amin. Otoritasnya lintas alam. Sampai boleh Anda mengerjakan perkara-perkara yang di alam roh sekalipun, untuk makhluk-makhluk alam roh sekalipun. Ya. Jadi bukan hanya pekerjaan buat makhluk-makhluk di bumi tok, tapi sampai makhluk-makhluk di alam roh. Ya. Ayo mulai belajar banyak, mulai bergerak. Nanti akan Anda menemukan banyak hal. Nah, di situ Roh Kudus akan mengajar kepada Anda untuk Anda boleh melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Paulus, saudara, membimbing, mengajar jemaat ya di Korintus. Dia bilang begini, dalam 2 Korintus 10, ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Perhatikan ayat ini. Memang kami masih hidup di dunia, ya. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, amin, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Anda lihat ya, goalnya ketaatan, betul?
Ya, jadi Paulus itu mengajar untuk orang nurut Tuhan sampai taat sempurna seperti ini. Tapi Anda lihat di sini, Paulus mengakui juga ya, memang kami ini masih hidup di dunia. Tapi Paulus menjelaskan, kami tidak berjuang secara duniawi, meskipun kami hidup di dunia. Artinya apa? Banyak hal yang dia lakukan bukan dengan cara-cara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Untuk apa? Yang pertama, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, saudara, musuh kita ini, ya si iblis, dia suka pasang benteng. Ya, dia suka pasang benteng. Nah, saudara, Anda tahu apa sih ya fungsi daripada benteng itu apa? Ya, nah yang tinggal di Solo, yang tinggal di Jogja, tahu nih ya karena di situ ada keraton, ya. Nah itu ada benteng itu tinggi gitu ya. Nah, jadi ada benteng itu. Nah itu dulu ya buat apa? Buat perlindungan, betul ya? Buat perlindungan. Nah, buat perlindungan benteng itu melindungi ya. Nah, si iblis ya, itu suka pasang benteng ya, suka pasang benteng. Pasangnya di mana ya? Si iblis itu suka pasang benteng di dalam diri manusia. Bentengnya suka dipasangnya di pikiran, saudara. Ya, karena iblis tahu pikiran manusia itu medannya. Kalau pikiran manusia itu benar, pikirannya terang, gitu ya, hidupnya benar dan terang juga. Tapi kalau ditutup sama si iblis, ya dibentengin seperti itu, nah nanti hidupnya akan diarahkan seperti benteng yang dibuat seperti itu. Ya, nah saudara, kadang-kadang karena memang manusia itu sering alami masalah. Lalu ketika mereka sudah nggak tahu harus berpikir, berbuat apa, kadang-kadang mereka cari orang-orang pinter atau dukun, suhu, dan sebagainya. Lalu datang kepada mereka, lalu tanya kepada mereka, ya. Lalu diarahkan oleh dukun itu atau suhu itu ya, gini, dan sebagainya. Ada juga ya orang yang diramal nasibnya ada juga. Ya satu kali ada orang iseng-iseng, dia pas pergi ke mall, saudara. Di mall itu ada yang praktek ya, praktek apa namanya, ramal ya, ramal seperti itu. Ada yang pakai kartu, ada yang rajah tangan, ya. Lah, kebetulan dia lewat yang rajah tangan itu. Lalu dia penasaran, dia iseng-iseng pengen tahu apa kata si peramal itu. Dia sodorkan tangannya, lalu telapak tangannya dibaca oleh si peramal itu. Si peramal itu mulai membaca ya. Oh, karena garis tanganmu ini di sini ya ada 4 di sini, tapi setelah masuk ke jempol ini ya jari yang kelima ini kok putus di sini ya. Artinya apa? Oh gini ya. Memang ya hidupmu, karirmu akan baik nih ya. Tapi di usia-usia di 40 dan sampai antara 40-50 tahun ini, ya, kayaknya kamu akan mati nanti sebelum 50 tahun. Dia tarik tangannya, dia waktu dengar begitu, dia tarik tangannya cepat-cepat, lalu dia kebas-kebasin gini, dalam nama Yesus, tidak terjadi, tidak terjadi, tidak terjadi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gitu. Jadi dia kibas-kibasin sendiri itu, dia pergi ke toilet itu ya, ke kamar mandi itu dicuci. Sampai dalam nama Yesus, aku batalkan gini dan sebagainya, gitu ya. Nah, tapi saudara, omongan daripada tukang ramal itu terus mendengung, saudara. Ya, kalau tidur kadang-kadang lagi bengong gitu, dia ingat, ya, dia ingat apa yang dikatakan oleh dukun ini. Walaupun dia bilang, aku nggak percaya. Tapi ada kekhawatiran, ada kecemasan di dalam dirinya itu. Ya, nah, saudara, satu kali saya khotbah di satu kantor, ya, di kantor si orang ini nih, ya. Nah, terus saya cerita nih tentang apa namanya benteng-benteng ini.
ya di kantor itu. Karena biasa nih banyak orang punya masalah, pusing, puyeng, pikir ini, pikir itu dan sebagainya. Nah, ini benteng-benteng ya toh, sampah-sampah dan sebagainya. Itu saya cerita tentang benteng gitu ya. Lalu setelah selesai khotbah, ada satu ya ibu-ibu itu ya umur 40-an lebih lah gitu. Nah, jadi terus dia bilang gini, Pak Pendeta, bisa ngobrol sebentar enggak? Oh, tapi gedung ini udah mau ditutup ruangan ini. Apa kita makan di mana gitu? Akhirnya dia panggil temennya untuk dampingin. Lalu kami bertiga, ya loh, makan di satu restoran situ. Lah, dia ambil tempat privat supaya bisa ngomong. Nah, disitulah dia mulai ngomong, Pak, ketika Pak Pendeta tadi khotbah, itu gue banget loh Pak. Maksud Anda apa? Saya bilang. Waktu Pak Pendeta tadi bilang tentang benteng itu, saya ya ketawa tapi saya juga tambah ketakutan Pak. Ternyata Bapak tadi bilang itu benteng yang dipasang oleh iblis dan iblis menuntut ini dan itu dan bisa terjadi. Nah, itu membuat saya takut Pak. Loh kenapa? Apa yang terjadi? Lalu dia cerita itu, iseng-iseng tadi itu dah. Nah, lalu dukun itu bilang Pak, tukang ramal itu, sebelum usia 50 tahun, kamu akan mati. Gitu. Nah Pak, gitu. Saya udah 48 tahun Pak. Jadi 2 tahun Pak, ini gini-gini dan itu malu gimana gini-gini macam gitu ya. Lalu saya bilang gini, ya gereja Tuhan diberi otoritas, kuasa, ya, untuk apa? Merobohkan, ya, meruntuhkan benteng-benteng itu. Percaya nggak? Percaya Pak. Ya, oleh sebab itu tolong Pak doain saya. Ya sudah. Akhirnya ya saya doain ya. Kalau diajar pemuridan kan lama ya. Ya sudah akhirnya saya doain gitu ya. Doain. Ya. Terus patahin semuanya ya. Semua tentang ini minta ampun dulu pada Tuhan ya, bahwa telah menyerahkan dirinya ya untuk diramal ya. Sehingga iblis bisa intervensi dengan ramalannya menjadi benteng di pikirannya itu. Nah, setelah dia minta ampun, diklarifikasi, nah sekarang mulai batalkan, patahkan, hapus di alam roh semua perkataan-perkataan dukun-dukun itu. Lalu saya ganti dengan perkataan yang benar. Ya, Yesus datang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ya. Nah, dari situlah mulai ya. Lalu apa yang terjadi? Berapa tahun kemudian ya, saya khotbah lagi di situ ya. Saya sebenarnya sering khotbah di situ tapi nggak ketemu dengan orang itu. Saya dalam hati saya, itu udah mati itu belum ya? Apa nggak ketemu? Bukan doain loh ya. Maksudnya itu mana ya? Yang didoain kemarin itu kok nggak nyapa, nggak ini kemana gitu ya. Nah, pokoknya sudah 2 tahun lebih, akhirnya saya khotbah lagi di kantor itu. Ada yang nongol loh, Pak masih ingat sama saya, gitu ya. Ya 2 tahun lebih nggak ketemu ya agak lupa. Siapa ya gitu. Itu loh Pak yang minta waktu sama Bapak untuk itu. Oh saya bilang gitu-gitu. Nah saya udah nggak mikir 2 tahun atau berapa enggak gitu ya. Lalu dia sendiri yang ngomong, Pak sekarang ini saya sudah 51 tahun Pak. Jadi saya lewat 50 tahun, nggak mati Pak. Puji Tuhan, amin. Nah, mungkin Bapak Saudara hari ini mungkin ada yang ketawa juga. Waduh, kayak Budi Napurba sampai, wah, kayaknya ada itu. Besok tak layani, kayak Pak Gideon ngelayani. Puji Tuhan, amin. Ya. Bisa. Gereja Tuhan, amin. Merobohkan, meruntuhkan benteng-benteng. Nah, itu bentengnya di alam roh, saudara. Omongan, yang nempel di dalam pikiran orang itu. Bisa Anda lakukan. Robohin saja. Ya. Nah, yang kedua, saudara, sanggup untuk mematahkan setiap siasat orang. Ya. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nah, kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang punya intrik ya, menyiasati Anda. Nah, biasanya yang bergerak dalam bidang sekuler, dalam bisnis itu, wah, saudara,
Trik-trik seperti itu sering dilakukan oleh mereka, betul ya? Nah, ada siasat-siasat, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Disebut siasat, mematahkan setiap siasat, ya, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Jadi orang-orang yang punya siasat seperti itu merasa dirinya hebat, angkuh namanya. Nah, Paulus bilang, senjata-senjata yang diberikan oleh Allah kepada gerejanya itu bisa mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap keangkuhan manusia. Amin. Ya. Nah, saya pernah cerita ya tentang seorang ibu yang ketakutan banget, ya. Tahu-tahu pagi-pagi itu baru jam setengah delapanan lah, ya. Dia telepon, ya saya angkat loh, Bu. Lah, Pak Gideon tolong Pak Gideon, pokoknya kayak orang gugup gitu. Bu, tenang dulu, ada apa saya bilang, gitu. Ya, didoain apa, tolong apa. Nah, ibu tenang dulu cerita. Aduh Pak. Ya, mana yang sakit? Aduh gitu ya. Bukan badan saya Pak yang sakit. Saya itu bingung Pak. Gitu. Saya udah nggak bisa mikir. Gitu. Makanya saya cari pendeta. Saya udah telepon ini, telepon itu, nggak diangkat-angkat. Pas telepon Pak Gideon, lah kok nyambung. Gitu. Nah, akhirnya ngobrol. Ada apa? Pak, saya ini ada di lantai atas. Di bawah di ruang tamu itu ada pengacara suruhan suami saya. Emang kenapa ini datang? Disuruh oleh suami saya membawa surat ya untuk tanda tangan. Surat apa? Surat perceraian, Pak. Saya nggak bingung, Pak. Saya nggak mau cerai juga, Pak. Itu. Lah, ya. Terus kamu tanda tangan nggak? Enggak. Untung kamu nggak tanda tangan. Kalau kamu tanda tangan jadi seperti itu, ya. Nah, akhirnya dia bilang, terus gimana Pak? Gini. Terus saya bilang gini, jangan takut ya. Ya, memang ada orang-orang yang sombong, angkuh dan sebagainya. Ya, nggak semua pengacara sih, ya. Tapi ada beberapa, kadang-kadang ya, mereka karena punya ini menggertak orang ini dan itu, ya, atur siasatnya, ya. Dan akhirnya ibu itu bilang, pengacara itu bilang Pak, walaupun saya nggak tanda tangan, ya, dia bisa urus di pengadilan, bisa cerai ke Pak, segala macam. Lalu saya bilang gini, Bu, itu hanya trik saja. Itu hanya siasat. Jangan takut, Bu. Ya, kalau suami ibu bawa pengacara, ibu punya pembela, saya bilang gitu. Ya, siapa Pak pembelanya? Bapak punya referensi siapa? Dia bilang gitu ya. Saya nggak ngomong Hotman Paris, enggak. saya nggak, siapa pembelanya Pak? Siapa pembelanya? Saya bilang ini ya, pembelanya adalah Tuhan Yesus. Ibu percaya nggak? Kalau ibu percaya Tuhan Yesus, dibela oleh Tuhan Yesus nanti. Ya, Pak, saya percaya. Gimana caranya? Ibu tenang, gitu. Kalau ibu nggak tenang, nggak ngerti nanti Tuhan mau suruh apa nanti, ngomong apa, ya. Percaya dulu. Nah, nanti kalau ibu sudah tenang, ibu turun, temui pengacara itu. Siapa namanya Bu pengacaranya? Disebut sudah. Namanya ada di Alkitab lagi, gitu ya. Jadi orang Kristen pengacaranya, ya. Oh, nanti bilang sama pengacara itu, saya tidak takut dengan gertakanmu, ya. Walaupun kamu tadi bilang bisa urus ini tanpa tanda tangan saya. Kalau bisa ngapain kamu datang untuk minta saya tanda tangan? Gitu. Saya kasih itu ada pencerahan, gitu. Dan saya punya pembela tahu. Saya tidak takut walaupun kamu pengacara. Saya bilang gitu. Dengar ya, pembelaku kalau kamu pengen tahu, bilang sama pengacara itu, saya ajarin ya, namanya adalah Yesus. Dan pembelaku bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu masuk neraka. Pengacaranya digituin. Pembelaku bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu masuk neraka. Ya. Jadi kalau jadi pengacara, jangan ngurusin masalah perceraian. Ya. Karena Allah membenci perceraian. Dibenci oleh Tuhan.
pengacara-pengacara yang mengurus tentang perceraian. Ya, saya ingat ada satu hamba Tuhan namanya Pak Daniel Alexander. Dia suka ya banyak orang-orang Papua yang disekolahkan sampai kuliah dan ada yang menjadi pengacara ya. Nah, pengacara terkenal juga sih sekarang. Tapi pesannya dari Pak Daniel itu apa? Kalau kamu nanti jadi pengacara, satu pesan saya, jangan urus tentang perceraian. Ya, Allah benci perceraian. Makanya Tuhan bilang sama pengacara itu, kalau kamu tidak bertobat, masuk neraka. Ketika ibu tuh ngomong seperti itu, ya pengacaranya tanpa pamit kabur. Tanpa pamit kabur, gitu. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Kamu jadi langkung. Gitu. Udah pulang aja gitu. Lalu setelah pulang dia telepon lagi, Pak, udah kabur dia Pak, kayaknya ketakutan. Ya, saya bilang gini, Bu, sekarang percaya, Ibu bisa menang dari semua siasat, ya, dan keangkuhan dari manusia itu. Kenapa? Ujung-ujungnya siasat dan keangkuhan manusia itu adalah menentang pengenalan akan Allah. Amin. Yang ditantang siapa? Bukan manusia. Yang ditantang adalah Allah. Amin. Nah, gereja Tuhan punya otoritas untuk menang dari siasat. Untuk apa? Untuk merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Amin. Nah, sekarang bagian terakhirnya adalah kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Nih. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Jadi kalau pikiranmu lagi error, ya, taklukkan kepada Kristus saja. Tunduk pada pikiran Kristus. Amin. Nah, mulai belajar nih. Tunduk pada pikiran Kristus. Tawan pikiran Anda ini. Jangan izinkan pikiranmu itu melalang buana kemana-mana. Mikir ini, mikir itu, mikir ini. Coba mulai ya. Bangun tidur, mikir apa? Mikir Yesus. Coba cek. Kalau Anda bangun tidur, pertama kali apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda pikirkan? Oh, masak apa ya hari ini ya? Makan apa ya? Oh, yang doyan makan. Ya. Nah, coba nih bangun tidur, mikir Kristus. Taklukkan kepada Kristus. Nah, sampai Anda nanti bisa berkata seperti Paulus, kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Wah, luar biasa, saudara. Itu jadi seperti itu. Amin. Nah, saudara. Dan boleh melakukan penghukuman bila ketaatanmu sudah sempurna. Ya. Nah, saudara, yang bagian terakhir ini, tunjukkan ayatnya dulu ya. Nah, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Yang belum taat, nggak boleh menghukum, nggak boleh menghakimi. Ya, walaupun itu orang durhaka sekalipun di depan Anda. Hanya yang sudah taat menjadi sempurna, taatnya, yang boleh melakukan penghukuman. Ya, contoh, saudara, dalam Kisah pasal 13 ayat 8 sampai 11. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir, itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya.
Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Ya, Paulus melakukan penghukuman terhadap Elimas. Ada yang tanya sama saya, Pak, jadi Paulus itu taatnya sudah sempurna ya? Ya, saya nggak ngerti ukurannya itu bagaimana nih. Tapi karena Paulus itu selalu dikontrol dan hidup selalu dipersembahkan kepada Tuhan ya. Dia memiliki pikiran Kristus, ketak tunduk pada Tuhan dan sebagainya. Kalau dia sampai melakukan itu, dia sendiri kan yang nulis nasihati tadi. Ya. Bila ketaatanmu sudah sempurna, kamu boleh melakukan penghukuman, betul? Yang boleh menghukum yang ketaatannya sempurna. Pasal 13 itu ayat 10 tadi, Paulus menganjurkan. Pasal 13-nya, Paulus menghukum Elimas, betul? Nah, boleh dibilang, Paulus ketaatannya sudah sempurna juga. Betul? Buktinya Paulus melakukan penghukuman. Dan tidak ditegur oleh Tuhan, tidak. Nah, ini batasannya. Anda boleh nggak melakukan penghukuman terhadap sesama Anda? Dalam kedurhakaan itu. Orang-orang yang durhaka di sekitar Anda. Ya. Nah, jangan dagingmu. Alasannya itu loh, bisa dilihat. Kalau Anda marah lalu mengutuk orang, menghukum orang karena orang itu melukaimu, membuat Anda tersinggung karena perasaanmu, karena harga dirimu, nah itu salah. Betul? Paulus bilang, karena orang itu membelokkan jalan tuh Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Bukan karena Paulusnya, bukan. Jadi Paulus itu udah, kamu mau ngapain saya gini-gini nih? EGP lah. Tapi kalau sudah tentang Tuhan gitu, nah Tuhan bilang, nggak bisa ini. Ini harus dibereskan. Jadi Tuhan yang suruh. Gitu. Jadi saya percaya, ketika Paulus bilang, jadilah buta, itu bukan idenya Paulus. Idenya siapa? Idenya Tuhan. Amin. Kalau Tuhan suruh, ya, untuk menghukum orang itu, ya Anda lakukan saja. Kalau nggak Tuhan suruh, ya jangan. Betul nggak itu? Ya jangan Anda mancing-mancing Tuhan. Tuhan, gimana? Kalau orang itu aku hukum Tuhan. Ya, ingat murid Tuhan Yesus pernah nanya gitu ya. Tuhan, gimana kalau aku minta api turun dari langit itu? Tuhan bilang apa? Nggak usah. Emangnya aku nggak bisa minta mereka surgawi? Ya, nangkep sudah ya. Ada yang diizinkan Tuhan untuk melakukan penghukuman, ada yang tidak. Kalau Tuhan boleh, Tuhan mau, silahkan Anda lakukan. Ya, itu namanya taat. Bergerak dalam ketaatannya itu. Ya. Jadi kalau ada orang tanya tentang, emang Paulus sudah taat? Dalam perkara ini, ketika Paulus menghukum Elimas, itu bukan idenya Paulus, tapi itu idenya Tuhan. Amin. Paulus hanya taat, Paulus hanya nurut ketika Tuhan bilang, bikin dia buta. Makanya Paulus berkata, buta kau. Ya. Nah, anggap sudah ya. Hati-hati ini ya. Jangan terus Anda lihat, tuh. Pokoknya setiap orang melawan, gini, ya. Harus dibikin buta kayak Elimas. Nah, tergantung Tuhan dong. Ya, tergantung Tuhan lagi. Jika ketaatan sudah sempurna, kamu boleh menghukum itu. Amin. Buta beberapa hari, tapi tidak permanen. Oke? Oke, saudara. Kuasa untuk apa lagi, saudara? Tentang mengampuni dosa. Wah, ya. Mengampuni dosa. Berarti kan,
Kuasa untuk mengampuni dosa yang semula hanya hak Allah sendiri, kini diberikan kepada orang percaya bersama-sama dengan pemberian Roh Kudus. Ya, jadi kuasa untuk mengampuni dosa. Kuasa mengampuni dosa itu sebenarnya haknya Allah Bapa. Ya, haknya Allah Bapa. Tapi diberikan juga kuasa itu untuk dilakukan oleh gerejanya. Nah, Lukas 5 ayat 21. Perhatikan di sini. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Konsep cara berpikir ahli-ahli Taurat, orang Yahudi, yang bisa mengampuni dosa itu hanya Eloah, hanya Allah Bapa. Ketika Yesus di dunia ini, ya, sebelum menyembuhkan orang sakit, dia ampuni dosanya orang itu dulu, lalu baru disembuhkan sakitnya. Itu bikin ahli Taurat itu keki. Ya, siapa orang ini? Menghujat Allah. Ya, kenapa dia mengampuni dosa? Ya, nah jawabannya dalam Lukas 5 ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu, ya, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kenapa dia harus mengampuni dosa juga? Kan orang itu datang supaya dia sembuh aja kan? Kenapa harus diampuni dosanya? Ternyata alasannya di sini nih. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sehingga dia berkata kepada orang lumpuh itu, ya, ampuni dosanya ini loh. Amin. Jadi dia ampuni dosa orang itu. Dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Gitu ya. Dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Nah, siapa di sini kalau melayani orang, ya, siapa yang pernah bilang berkata ini, dosamu sudah diampuni. Siapa yang sudah pernah berkata seperti itu? Loh, kok Anda yang menyatakan? Kok Anda yang menyatakan? Ya. Nah, coba lihat Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Bagaimana Anda bisa mengambil kesimpulan lalu mengampuni dosa orang itu? Ya sebelumnya Anda konseling dong. Kalau ada yang salah lurusin dulu dong. Beresin dulu dong, betul ya? Kenapa kamu jadi sakit? Kenapa kamu jadi bangkrut? Ya, pasti ada akar masalahnya. Ketika dia mengaku, betul nggak loh? Karena hanya orang yang mengakui dosanya yang diampuni dosanya. Kalau orang itu nggak pernah ngaku dosanya, ya dia nggak dapat pengampunan, betul nggak ya? Kenapa? Nah, dia merasa nggak berdosa, apanya yang diampuni, betul nggak? Tapi kalau dia sudah merasa berdosa, nah disinilah Anda ampuni supaya apa? Dia tidak terus didakwa oleh si iblis, dibebani dengan perasaan bersalah terus. Diklarifikasi hari itu. Masalahmu sudah beres hari ini dengan Tuhan. Jangan mau diungkit-ungkit lagi sama si iblis. Dan sekarang terjadilah mujizat. Jadilah pulih, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
dosamu sudah diampuni. Kok hak itu sekarang ada pada Anda? Yesus berkata, sejak kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dihembusi oleh Roh Kudus itu, kuasa itu diberikan kepada Anda. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, ada meterai Roh Kudus di dalam dirinya, boleh menyatakan ini. Amin. Dan ini gereja Tuhan, tubuh Kristus, diberi otoritas seperti itu. Pergi, diutus untuk menyatakan banyak mujizat, amin. Untuk mengikat, untuk melepaskan, amin. Bahkan boleh mengampuni dosa. Nah, menyatakan dosa orang masih ada atau tidak, gereja Tuhan boleh melakukannya itu. Kenapa? Kuasa yang menyertai Yesus sekarang menyertai Anda juga sebagai gereja Tuhan. Kalau Yesus dulu menyatakan dosa orang hilang atau masih ada, sekarang gereja Tuhan boleh menyatakan yang sama seperti apa yang Yesus pernah perbuat 2000 tahun yang lalu. Amin. Nah, kuasa apa lagi saudara? Itu tadi kan antar sesama ya. Ternyata ada pelayanan lagi nih. Pelayanan untuk makhluk-makhluk roh. Salah satunya adalah menghakimi malaikat. Wow. Menghakimi malaikat. Karena kedudukan gereja Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus, malaikat-malaikat dijadikan roh-roh yang melayani. Dan mereka akan dihakimi oleh orang percaya. Amin. Ya. Jadi gereja Tuhan sekarang boleh menghakimi malaikat. Ayatnya ada. Ada, saudara. 1 Korintus 6 ayat yang ketiga. Baca ayat ini. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, gereja Tuhan akan menghakimi malaikat. Tapi persyaratan sebelumnya, Anda harus belajar dulu nih. 1 Korintus 6 ayat yang ketiga. Siapa yang sudah pernah baca 1 Korintus 6? Siapa yang pernah baca? Siapa yang pernah menghidupi, melakukan seperti apa yang ditulis dalam 1 Korintus 6 ini? Tentang apa sih? Salah satunya bunyi gini. Adanya perkara saja di antara kamu. Itu merupakan kekalahan bagimu. Tidakkah engkau rela untuk menderita? Itu enggak ya? Nah, diajar sebegitu muka, sebegitu rupa, saudara. Ya, dipersiapkan seperti itu juga. Kalau tidak, ya, masalah hidup sehari-hari itu Anda harus menang. Ya, caranya menang apa? Jangan menuntut. Ya, kalau Anda menuntut hakmu terus, Anda gampang dipingpong sama si iblis. Tapi kalau Anda rela kehilangan hak, iblis gak bisa lagi punya pijakan di dalam hidup Anda. Ya, jangan menuntut hakmu. Nanti Anda lihat, kepenuhan Kristus mulai terjadi dalam hidup Anda. Masalah setiap hari itu tidak lagi mengganggu hidup Anda. Pertumbuhan roh kita semakin naik. Bahkan Tuhan akan mempercayakan nanti. Untuk apa? Ikut menghakimi malaikat-malaikat. Enggak semua orang Kristen akan menghakimi malaikat. Ya, mereka yang masih belum selesai dengan dirinya sendiri, nggak bisa menghakimi malaikat. Ya, makanya di RTM ini Anda dilatih. Jangan terlalu kolokan. Ya, ayo mulai belajar. Diberi kuasa, latih dirimu. Sampai Anda menjadi orang yang berkuasa juga. Amin. Ngerti firman, ngalami firman, jadi powerful dalam hidup Anda. Dan itu yang kami harapkan. Ya.
Dan Anda mulai menjadi berkat, banyak menolong orang-orang di sekitar Anda. Karena Anda tahu fungsinya sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan. Amin. Diberi kuasa untuk apa? Menolong, berdampak bagi lingkungan atau sekitar kita semuanya. Amin. Saudara, bagian terakhir. Ini tugas gereja. Ya, kalau boleh disimpulkan, ya, tugas gereja itu adalah ada 5 komando dan amanat agung. Dalam kitab yang sama, yakni Injil Matius, Tuhan Yesus memberikan perintah agung atau amanat agung. Ya, Matius 28, 18, 90. Untuk memberitakan Injil, dan dalam rangka perintah agung itu, ia pernah memberikan pula perinciannya dalam Matius 10 ayat 7 sampai 8. Ini merupakan kelima komando Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Bila ada gereja yang menekankan perintah agung atau amanat agung ini bagi jemaatnya, itu berarti jemaat itu juga harus melakukan 5 komando itu. Amin. Nah, Matius 28, 18, 20 itu pasti semua sudah hafal. Nah, tentang Matius 10 ayat 7 sampai 8 kita baca ya. Oke. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, yang pertama apa? Pergi, beritakan kerajaan surga sudah dekat. Ya, kenalkan kerajaan surga ini, keselamatan dari Tuhan, hatinya Allah itu kepada mereka. Bagaimana orang bisa ketemu, berjumpa dengan Tuhan, ngalami Tuhan? Harus ada yang pergi memberitakan kepada mereka. Ya. Nah, yang kedua, sembuhkanlah orang sakit. Amin. Jadi kalau ketemu orang sakit, gereja Tuhan ada perintah. Sembuhkanlah orang sakit. Nah, yang ketiga, bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Nah, di sini ada apa? Peringatannya. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya. Nah, saudara, perhatikan di sini. Ada 5 komando. Ya, beritakan Injil, sembuhkan, bangkitkan, ya, tahir, usir setan-setan. Nah, dalam perkara ini, ya, sekarang ada penekanan atau revisinya sedikit. Ya, walaupun ini sudah ada hitam di atas putih, ya, kita dalam melakukannya harus tetap minta izin kepada Tuhan. Amin. Kan sudah ada, Pak. Suruh beritain Injil. Yang penting kan beritain Injil. Gak usah nanya Tuhan dong. Sembuhkan orang sakit. Lah semua orang sakit kan boleh kita sembuhin, Pak. Belum tentu. Ya, tanya Tuhan lagi. Orang sakit yang mana? Kan di dunia ini kan banyak orang sakit, betul ya? Anda harus pergi ke rumah sakit yang mana? Ya, nah, saudara, itu kadang-kadang kita lihat ya. Saya ketemu orang sakit loh. Ya, karena di rumah sakit banyak orang sakit ya. Nah, kenapa saya datang ke rumah sakit itu? Saya diundang untuk doain orang sakit di rumah sakit Premier Bintaro. Ya. Nah, yang undang saya itu saya juga kenal, baik pun. Gitu. Pak Gideon, ya, tolong doain mami saya. Saudara saya, dia nggak ngomong maminya atau papinya. Ya, pokoknya doain saudara saya di sana, di kamar ini, gitu ya. Nah, oke. Saya berangkat loh. Karena orang ini direferensi sama waktu itu kalau nggak salah almarhum Pak Ferry itu kalau salah itu ya, dari Bandung. Ya lah. Nah, akhirnya dia cari saya, lalu saya berangkat loh. Wah, saya naik motor supaya cepat karena jam besuknya itu cuman jam 6 ya, 1 jam tok. Jam 6 sampai jam 7. Terus loh sampai Bintaro, parkir, saya buru-buru naik ke atas gitu.
ya dah di lantai 3 itu, gitu. Ya, lalu saya ketok satu kamar, buka kamar itu, saya bilang, "Pak, saya dari ini, gitu, ya, saya ditelepon ini untuk mendoakan, ya saudaranya sakit di sini," itu ya. Lalu dia bilang, "Pak Pendeta, saya nggak kenal isi itu yang undang Bapak," gitu ya. Saya tambah bingung juga ya gitu. Wah, ini gimana nih? Nah, di situ signalnya nggak ada lagi gitu. Jadi mau telepon bingung juga ini nggak nyambung-nyambung. Nah, tapi kan di depan saya ada yang sakit ya gitu. Ya sudahlah gitu. Tapi kan saudara Anda yang sakit, ada sakit ya. Boleh didoain nggak? Ya, saya doain sudah. Saya doain manifest sudah. Ya gitu. Lalu terjadi sampai enteng gitu ya. Sampai ngalami, waduh gitu. Tadi ngap sampai nggak mau makan, tuh sampai bisa makan gitu. Hampir setengah jam sudah di situ. Ya. Lalu saya keluar, setelah saya keluar dari kamar itu tuh signalnya ada. Telepon saya bunyi loh. "Pak Gideon sudah di mana?" Gitu. Loh, saya sudah di rumah sakit. Loh. Ditungguin Pak. Loh, saya bilang, "Saya sudah doain saudara Anda." Gitu ya. Terus saya bilang gitu. "Belum Pak, lagi ditungguin sama dia." Terus saya tanya, "Kamarnya nomor berapa?" Gitu. Ternyata salah nomor kamar sudah. Gitu. Jadi saya ketok, makanya dia nggak kenal, saudara gitu. Akhirnya saya masuk kamar yang bener. Dibukain, baru gitu, "Oh iya, ini saudaranya ini dan itu," gitu. Macam saya doain kayaknya sih gitu ya. Orang itu agak enggan atau gimana, atau udah kelamaan nunggu saja, saking ini atau gimana, nggak ngerti, perasaannya udah nggak enak lah gitu ya. Saya doain gitu, macam itu, kok nggak terjadi apa-apa ya. Yang sembuh malah yang kamar sebelah. You know, padahal yang minta itu orang itu, ya, bikin gara-gara sampai saya datang sampai ke rumah sakit Premier situ. Dulu saya nggak gitu ngerti tuh. Lama-lama saya renung-renungkan gitu ya. Nah, mungkin memang Tuhan suruh saya ke situ nyembuhin yang sana tadi itu. Ya, nah sekarang saya mulai belajar. Ya, kalau ada ini tanya Tuhan, Tuhan, ya. Bukan berarti waktu diundang untuk nyembuhin orang sakit itu langsung Anda bilang, nggak disuruh Tuhan. Ya, jangan ngomong gitu, ya. Datang saja. Nanti doa itu kan macam-macam ya. Doa menguatkan atau doa mengeksekusi kesembuhannya. Nah, kalau Tuhan bilang, ya, sembuhkan dia, Anda sembuhkan. Tapi kalau Tuhan bilang, kuatkan imannya, Anda kuatkan imannya saja. Tapi Anda datang juga di situ, gitu loh. Tanya Tuhan, amin. Walaupun ada ayatnya, sembuhkan orang sakit. Orang sakit yang mana? Kapan saatnya? Harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Amin. Nah, bangkitkan orang mati, ya. Orang mati yang mana? Ya, tahirkanlah orang kusta. Usir setan setan. Amin. Cara ngusirnya gimana? Tanya Tuhan. Nanti Roh Kudus akan memimpin Anda. Ya. Oke, Saudara. Jadi malam hari ini kita sudah selesaikan ya tentang tubuh Kristus ya. Nah, dan otoritas gereja. Besok kita akan masuk pelajaran baru, yaitu tentang pengantin Kristus judulnya. Wow ya, pengantin Kristus. Gereja itu adalah pengantin Kristus, Kristus adalah mempelainya. Ya, nah, yang siap besok pakai baju pengantin, baju putih gitu. Aku pengantin Kristus ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.